ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara. Kesuksesan, kejayaan, kemuliaan setiap manusia, laki-laki dan wanita, orang manapun dia, hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Nah, sejauh mana seorang mengamalkan agama dengan sempurna, maka sejauh itulah kebahagiaan yang akan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Orang amal agama sedikit, Allah berikan kebahagiaan yang sedikit. Orang yang amal agama setengah-setengah, Allah akan berikan dia kebahagiaan setengah-setengah. Begitu juga orang yang amalkan agama secara sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kebahagiaan yang sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhum telah sukses mengamalkan agama dengan sempurna. Mereka telah menjadi bintang-bintang di langit, kata Nabi. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau kalian mengikuti salah seorang dari mereka, niscaya kalian akan selamat. Alhamdulillah sahabat jamaah pesantren 40 hari di rumah aja. Hari ini tanpa terasa kita sudah masuk hari ke-15. Tak terasa, subhanallah. Ya, hari ke-15 tinggal 25 hari lagi. Tak terasa ya. Subhanallah. Dan pada malam hari ini saya kedatangan salah satu guru saya. Beliau pernah menjadi amir saya ketika kami berdakwah. Ketika kami berdakwah dulu sama-sama belajar ke tanah Hindustan. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga seorang founder daripada homeschooling kami Abi. Sekarang beliau menjadi penasihat pribadinya Wali Kota Bengkulu Pak Helmi Hasan. Subhanallah, sudah bisa bergabung dengan kita Bang Yan, Ustaz Said kami Abi. Ustaz Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Said kami Abi? Alhamdulillah bi khair. Di mana posisi sekarang? Sekarang posisi di Bengkulu. Oh, sedang di Bengkulu. Masya Allah, Masya Allah. Beberapa hari yang lalu kami live bersama Pak Wali Kota. Sekarang live sama penasihatnya Wali Kota. Subhanallah, luar biasa. Jadi saya banyak hal yang mau saya tanyakan kepada Ustaz Said Kami Abi perihal masalah belajar di rumah. Berhubungan dengan sekarang pandemi ya, pemerintah kita telah meliburkan semua sekolah-sekolah sehingga anak-anak kita terpaksa belajar di rumah. Sementara dulu saya teringat waktu kita pernah muzakarah dulu, Ustaz Said Kami Abi ini kurang lebih 5-6 tahun yang lalu lah, kurang lebih Masya Allah sudah mulai berbicara tentang homeschooling. Bahkan sudah mulai mendidik anak-anaknya di rumah. Tolong diceritakan sedikit kepada sahabat-sahabat di rumah apa fadilah belajar di rumah, dan Ustaz Said katakan belajar di rumah adalah cara belajarnya sahabat Nabi dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya tolong nyalakan Ustaz Said, kameranya Ustaz Said, tolong maaf, di videonya dinyalakan coba. Sebentar. Wajahnya tak nampak. Wajahnya saya tidak kelihatan. Coba dipencet tombol video. Ya. Bismillah. Bismillah. Kenapa tidak ada kehidupan ini? Masya Allah, Masya Allah. Tadi video Ustaz Said sudah terlihat jelas tadi Ustaz. Tadi sudah terlihat jelas. Coba diulang lagi. Ulang lagi ya. Bismillah. Kenapa ini menghilang? Ini namanya makhluk begitu. Datang dan pergi. Bismillah. Ustaz Said, ya inilah makhluk. Ustaz Said tolong klik itu tombol yang warna merah. Ustaz Said keluar dulu. Nanti klik lagi link biru tadi yang saya kasih. Ya. Oke, sambil menunggu Ustaz Said Kami Abi. Ternyata sahabat sekalian, sahabat-sahabat Nabi, sahabiah, mereka semua dulu belajar di rumah. Mereka belajar di rumah bersama ayah ibu mereka. Para sahabat belajar bersama Rasulullah di masjid, kemudian sahabat-sahabat pulang ke rumah mengajarkan anak-anaknya di rumah. Jadi tabi'in itu adalah orang-orang yang lulusan rumah. Mereka telah mendapatkan gelar yang luar biasa, yaitu RA, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ustaz Said sudah bergabung? Gimana nampak dah wajahnya yang ganteng? Mana coba lihat lagi. Oh, udah nampak wajahnya, udah nampak. Silakan bergabung Ustaz Said.
Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada guru yang lebih baik di dunia ini melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada murid yang lebih baik di dunia ini melainkan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sekolah di mana? Mereka tidak ke SD, tidak ke SMP, tidak ke SMA, tidak kuliah. Mereka sekolahnya di rumah, homeschooling. Para sahabat nih adalah anak-anak homeschooling. Sistem pengajaran terbaik adanya pada zaman Rasulullah SAW. Guru yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Murid yang terbaik adalah sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sekolahnya di rumah. Mereka homeschooling. Nah, anak-anak homeschooling ini sejarahnya ada, mereka lulusannya itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum. Itu prestasi tertinggi anak-anak homeschooling. Anak-anak sekolah reguler belum ada yang mendapatkan titel itu. Karena itu adanya pandemi corona sekarang ini sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa ini umat Islam kembali kepada sistem yang telah ditinggalkan hampir 14 abad lamanya. Sistem homeschooling. Inilah sistem yang terbaik. Inilah sistem yang mana ibu-ibu bertanggung jawab terhadap anaknya. Dahulu setiap rumah itu menjadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Setiap ayah jadi mudir. Rumahnya jadi madrasah, ibunya jadi ayah jadi mudir. Madrasah sekolah. Mudarrisah guru. Murid anak-anak ini belajar. Ayahnya mudir, yakni kepala sekolah. Yang menentukan program apa yang diajarkan adalah mudir, kepala sekolah. Dan yang mengajarkan adalah ibunya. Yang diajari anaknya. Ilmu itu memiliki bobot. Kalau seorang anak mempelajari sesuatu kepada ibunya, maka anak itu akan menurut kepada ibunya. Kalau seorang anak mempelajari sesuatu kepada ayahnya, maka anak itu akan nurut kepada ayahnya. Taat kepada ibu, taat kepada ayah. Kenapa? Karena dia belajar sesuatu. Tapi kalau sekarang ini, ibu tidak bertanggung jawab. Mohon maaf. Ibu tanggung jawabnya hanya mungkin membangunkan, kemudian memakaikan baju, menyiapkan sarapan, memakaikan sepatu, mengantarkannya ke sekolah TK, kemudian udah dilepaskan anak itu belajar kepada ibu guru di sekolah. Apa yang terjadi? Anak itu nurut kepada ibu guru, nurut kepada bapak guru, tapi anak tidak nurut kepada orang tua. Kenapa? Karena dia tidak mendapat ilmu dari orang tua. Ini rahasia pendidikan. Kata Sayyidina Ali, kalau satu orang ini berhasil mengajari aku satu ilmu, aku siap menjadi hamba sahayanya, entah dia jual atau entah aku dimerdekakan. Karena ilmu memiliki bobot seperti ini. Demikian Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Said Kamiabi, tentu antum memiliki satu alasan kenapa menyekolahkan anak-anaknya di rumah. Apa alasan-alasan yang menyebabkan pemikiran membuat homeschooling Kamiabi ini tercetus? Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Karena terus terang saya ini pelaku coret-coretan dulu. Waktu tamat SMP di Makassar, itu termasuk pelaku pilok, spidol, tamat sekolah itu coret-coret baju. Dan ketika sadar bahwa itu bukan kebaikan, maka
saya tidak ingin anak-anak saya melakukan hal itu. Jadi pertama itu motivasinya hanya jangan sampai anak saya menjadi pelaku coret-coretan baju. Jadi tahun 2004, tanggal 30 Oktober, kami musyawarah dengan para istri. Maksudnya para istri ini gimana nih? Jangan dilanjutkan. Terus. Lanjut. Kemudian kami putuskan anak kita harus kita sekolahkan sendiri. Kita tidak mau anak kita coret-coretan. Jadi udah setuju. Nah, setelah disetujui anak kita mau disekolahin sendiri, apa yang diajarkan? Nah, ini kan masalah. Kita mau ajarin anak sendiri, tapi mau ajarin apa? Akhirnya kita searching itu. Kita pelajari bagaimana dahulu Rasulullah, para sahabat. Oh, ternyata homeschooling mereka. Lahir ulama-ulama besar yang dikatakan sebagai Khamsah Abadalah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas. Khamsah Abadalah ini semua hafiz, alim, da'i, mufti, mujahid ini lahir dari rumah. Jadi udah kita dengan tekad yang kuat, naikkan bendera, bismillah. Tahun 2004 itu kita homeschoolingkan anak-anak kita. Ya, alhamdulillah mereka lulus juga, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus. Berarti ikut ujian bersamaan ya, Bir? Iya. Alhamdulillah. Berarti Jadi tahun itulah 2004 homeschooling kami Abi Homeschooling berdiri 14 tahun. 14 tahun. Saya tawarkan nih homeschooling. Siapa yang mau homeschooling? Kita buat seminar supaya bikin homeschooling. Nggak ada yang mau. Sekarang dengan adanya pandemi corona, semua sekarang harus homeschooling. Nah, sekarang saya bisa merasakan kebingungan yang 14 tahun dulu saya rasakan. Bingung mau ngajarin apa anak-anak. Sekarang ibu-ibu di rumah cara belajar di sekolah dengan di rumah. Saya pernah mendengar dulu Ustadz menjelaskan kalau kita mengajarkan anak-anak di rumah ini dengan cara makmulat, bukan maklumat. Apa sih bedanya sebetulnya? Gini, mata pelajarnya, setiap ujung mata pelajaran itu ada Allahnya. Misalnya, ayam, pelajaran matematik nih. Anakku sayang, itu ada ayam. Coba hitung kakinya berapa? 2. Matanya berapa? 2. Nah, berapa jumlahnya? 4. Pertanyaan terakhir, siapa yang menciptakan ayam? Allah. Allah. Jadi selalu ada Allahnya di ujung. Misalnya kita ngajarin teori gravitasi bumi. Bagaimana sebuah benda jatuh dari atas ke bawah. Nah, jadi bukan hanya mengajarkan teori Newton, teori bagaimana benda jatuh dari atas ke bawah, tapi kita di ujung setiap pelajaran siapa yang menciptakan gravitasi bumi. La ilaha illallah. Dan juga saya sangat menarik, dulu pernah seperti waktu saya masih di Bali, itu Ustaz Said mengirimkan buku tutorial cara membaca teknik kami Abi Homeschooling. Itu menarik sekali. Biasanya kita kan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Kalau di kami Abi Homeschooling, bagaimana cara mengajarkan anak-anak membaca? Nah, itu ada bukunya. Nanti kita iklankan. Contohnya ini nggak ada, tapi saya ada contoh game nanti saya perlihatkan. Jadi gini, itu buku cara mengajari anak-anak membaca, itu pelajarannya bukan mulai dari A, B, C, D, tapi dari A, L, L, A, H. Jadi Allah. Jadi kalimat yang pertama dibaca anak kita adalah Allah. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama kali diajarkan itu hurufnya bukan ini Budi. A, L, L, A, H. Allah. Kemudian kata yang kedua K, U, A, S, A. Bacanya
Kuasa. Allah kuasa. Jadi anak-anak belajar tuh langsung Allah kuasa. Ini beda. Inspiring. Dan saya perlu memberitahu kepada seluruh pemirsa bahwa ternyata buku ini penulisnya ternyata salah satunya adalah Ustadz Dery Sulaiman. Dulu tuh subhanallah kita tuh pernah berpikir loh waktu pertama. Saya ada lagu kan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dan ini buku terhenti di tengah jalan. Nggak tahu kenapa, karena mungkin amirnya Ustaz Said Kamiabi tidak melanjutkan fikir ini. Subhanallah. Sekarang kelihatannya sudah harus dilanjutkan karena semua sekarang anak-anak sekolah di rumah. Dan ada beberapa begini. Selain itu saya ngajarin anak-anak itu juga nyanyian. Nyanyi juga anak-anak kita itu. Apa tuh lagu? Nyanyiannya kalau dia berantem. Anak-anak kan namanya anak-anak biasa berantem. Ribut ya. Mari kita maafan, lupakan kesalahan, ingatkan kebaikan, hati kita kan lapang. Siapa memaafkan, pastikan disayang Allah. Ajib. Nanti harus kita rekam lagu itu tuh kayaknya itu. Harus direkam itu. Alumni Kamiabi Homeschooling itu berapa orang sekarang Ustadz Said? Ada yang di Bahrain, di Indonesia lebih banyak. Di berbagai negara sebenarnya ada yang mengikuti tapi mereka tidak register. Karena mereka kan bisa ambil pelajaran secara terbuka di kamiabihomeschool.com gitu. Jadi mereka bisa searching di situ. Jadi bagaimana cara registernya, bagaimana? Bisa diajarkan, masih ada online, masih ada, Mir? Ada, mereka bisa ambil free, kita buka di kamiabihomeschool.com. Subhanallah, ajib. Lagi nyanyian nih, mau dengar? Iya, boleh. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Coba. Jadi itu diulang-ulang dengan artinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ajib itu. Nanti kalau boleh kita aransemen. Amir nggak pernah ngasih tahu. Kalau gitu kita main, kita viralkan lagu itu. Subhanallah. Baik nih, kita bacakan komentar-komentar ya, Amir Sahab. Saya Kamiabi. Ini hadir nih banyak banget nih. Dia bilang ini hadir dari Jogja, dari Palopo, hadir dari Lampung, hadir Jakarta, Malaysia datang, dari Langkat datang. Oh, Masya Allah. Bandar Lampung, mana lagi nih? Oh, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Sebaik-baik guru adalah Rasulullah SAW. Ini saling sapa bikin satu quotes nih. Konsep pendidikan homeschooling sebenarnya pertama kali terjadi. Ya, sahih, betul. Jambi datang, setuju. Ada yang bertanya, silakan buat pertanyaan ya. Ustaz Said Kamiabi, mohon maaf. Apa kegiatan lain selain mengajar di Kamiabi Homeschooling? Sekarang ini sebelum datangnya Corona, saya membantu wali kota Bengkulu untuk pelatihan karakter teladan. Ada pelatihan ASN pegawai Pemkot untuk mereka mengikuti karakter Nabi, sifat-sifat Nabi, sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja yang patut menjadi teladan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Jadi latihan yang kita buat selama beberapa angkatan di program menghafal 40 hadis itu dari Pak Said kan? Iya, betul. Dan ini dengan keberkahan 40 hadis ini, itu wali kota Bengkulu memproklamirkan Bengkulu sebagai kota hadis. Ajib. Subhanallah. Kenapa? Karena di situ ada janji Allah Subhanahu wa taala, ada janji Rasulullah, siapa yang hafal 40 hadis dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Hafal 40 lagu dari Sulaiman, enggak ada jamin masuk surga. Amir Sahab, subhanallah, ini dari Bogor datang, ada dari Padang hadir,
dari kota wisata pun hadir, Masya Allah. Ajib. Masya Allah. Allah Muhammad. Palu hadir. Assalamualaikum. Saya di Kabupaten Batubara, Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. Medan, semana? Medan. Ustaz Said ini cara ngomongnya itu orang Medan, Pak, orang Makassar kayaknya. Saya dari Bugis, agak Kereba. Acha, Bugis rupanya. Agak Kereba. Alhamdulillah. Jadi ini untuk membuat anak-anak jangan bosen di rumah. Sekarang tim kreatif kami di Homeschool telah buat ini. Apa? Nah, ini namanya games tali tangga. Bukan ular tangga? Bukan, ular tuh berbahaya. Kalau tali manfaat, tangga juga manfaat. Tapi ini modifikasi yang luar biasa. Karena kalau ini ada masjid. Kalau dia masuk masjid, berwudu dari rumah, maka dia naik. Kalau dia masuk dengan kaki kanan, dia juga naik. Tapi kalau dia masuk masjid tidak berdoa, dia turun. Coba contohkan Mir, dicontohkan Mir, bagaimana cara permainannya itu. Nah, sebentar. Ini dia masuk masjid kaki kiri, dia juga turun. Ada yang jauh sekali. Kalau dia ketinggalan sholat berjamaah, dia turun jauh sekali dari 38 sampai ke 11. Kalau ketinggalan sholat berjamaah. Jadi mainannya seperti main ular tangga, udah tahu semua. Kocok dadu, dadunya dikocok kemudian dilempar, kemudian dapat berapa pin yang naik. Nah, jalan seperti itulah. Ini satu seri ada 10 title. Itu di mana cara dapatkan itu, Mir? Kasih dulu nomor telepon order tuh biar di teman-teman nih, ada ribuan orang nih followers Selagi Sahabat TV ini 200.000 lebih orang. Oh, boleh nih. Subscribernya. Tolong nomor telepon bagi dulu, tulis dulu, tolong admin tolong dituliskan dulu di running text. 0813 0813 9910 terus 8585. 5585, tolong dituliskan ya admin ya. Jadi ini harus kita viralkan, kalau bisa di setiap rumah umat Islam ada permainan tali tangga ini supaya dia tuh fadilah amal. Betul kan? Kalau jatuh dadunya di perkara kebaikan, naik dia. Betul. Jatuh dadunya, naik tangga dia. Kalau jatuh ke tempat maksiat, turun dia. Ada adab sholat nih, adab sholat. Coba adab sholat. Ini sudah siap sebelum azan, naik tangga tinggi sekali. Tapi kalau dia mendahului gerakan imam, turun jauh sekali. Nggak boleh mendahului gerakan imam dalam Afwan Ustaz Said. Ya. Nomor teleponnya di-share lagi Ustaz Said. 0813 0813 9910 9910 8585. 8585. Iya. Ustaz Said, saya pesan ya, tali tangganya. Siap, dihantar. Ini dia ada casingnya seperti ini. Luar biasa, sudah didesain oleh tim kreatif kami di Homeschool. Subhanallah. Ustaz Said kami Abi. Ya. Afwan, teman-teman sekalian ya, saya mau perkenalan sedikit, tapi ini buat bila kalian tahu aja. Saya ini mengenal Ustaz Said kami Abi ini memang sudah sejak lama sekali, Masya Allah. Kita sama-sama duduk di Masjid Kebun Jeruk, kadang beliau khidmat di sana, terjemah bahasa Inggris, bahasa banyak banget, bahasa India bisa, bahasa Urdu bisa, bahasa ini semua bisa, bahasa Arab bisa. Subhanallah. Dan terakhir kita jumpa di Bengkulu ya. Dan pernah saya juga pergi khuruj belajar dakwah di India. Beliau jadi amir saya selama 40 hari. Ada Hengki Ternando, ada banyak lagi artis-artis yang lain. Beliau ini jadi amirnya nih, kecil-kecil cabai rawit. Karena kalau kita untuk mencari amir itu kita harus cari yang paling banyak ilmunya yang pertama, terus yang paling banyak anaknya. Ustaz, paling banyak istrinya juga. Ustaz kami Abi, saya kami Abi sekarang putra putri berapa semua? Baru 20. 20.
20 orang anak. Alhamdulillah. Subhanallah. Ajib, ajib. Sudah Semoga hafiz. Allah Ta'ala yang jadi hafiz Quran sudah berapa orang? Baru 6 orang. 6 orang hafal 30 juz, Masya Allah. On proses. Barokah, barokah, barokah. Yang lainnya on proses. Dan semua hasil dari homeschooling? Iya, alhamdulillah mereka semuanya homeschooling. Dan kelihatan anak-anak yang homeschooling itu mereka nurut sama orang tua. Ada juga anak kita yang laki-laki itu kita sekolahkan, biarkan sekolah di luar. Tapi gitu, kalau mereka sekolah di luar, mereka jadi sama orang tua beda dengan anak yang homeschooling. Jadi kita memilih udahlah anak kita nih belajar di rumah. Dan salah satu yang mereka pelajari ini ada lagi nih. Apa? Ini coloring book, buku hadis. Jadi mereka belajar hadis, ad-dinu yusrun. Mereka belajar Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Nah, kelihatan enggak nih? Iya. Nah, mereka mewarnai. Jadi ini bagian daripada program-program untuk mendukung Bengkulu Kota Hadis. Yang 40 hadis, hampir semua rakyat Bengkulu sudah hafal. Nah, sekarang anak-anaknya kita siapkan buku coloring. Ini buat anak ya, playgroup ya? Iya, untuk playgroup TK, SD, kelas 1, kelas 2. Mereka belajar menulis dan mewarnai. Dan isinya 40 hadis itu. Isinya 40 hadis. Inilah Inspiring. Ini ada pertanyaan nih, Prasena Adrian Al-Ishraq bertanya, Ustadz belinya per pieces apa per lusin Ustadz katanya? Itu. Kalau ini satu paket, isinya 10 permainan. Ada makan, ada tandas, ada tidur, ada sholat, ada masjid, ada berpakaian, ada pergaulan, sampai ada musyawarah, ada bepergian juga ada. Jadi sambil bermain tuh masuk ilmu kepada anak-anak kita. Anak kita kan memang dunianya dunia bermain. Kita tidak bisa melepaskan anak itu dari permainan. Betul. Kalau kita melepaskan anak dari permainan seperti mengeluarkan ikan dari air, matilah itu. Jadi anak-anak itu tetap harus diberikan permainan. Tapi permainan apa kan itu masalahnya? Permainan yang bermanfaat. Amir Sab, Masya Allah. Ini ada bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Di metode kami Abi homeschooling, dimulai dari umur berapakah anak-anak boleh belajar? Kalau program kita sebenarnya dari anak itu bisa diajar mulai bicara. Ketika dia mulai bicara, pelajaran pertama adalah Allah. Kuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Itulah pelajaran pertamanya. Dan pelajaran berikutnya, anak itu diberikan pelajaran untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi. Memakai apa saja, kanan dulu. Menanggalkan apa saja, kiri dulu. Subhanallah. Pak Marco ya tadi bertanya harga, langsung japri saja lewat WhatsApp kepada Pak Ustadz Said Kami Abi. Nanti ada tim beliau yang akan membalas pertanyaan-pertanyaan antum semua. Oke, Masya Allah, waktu pun berlalu nih. Kita kan masa kita cuma 1 jam. Ini udah berjalan 35 menit. Ustadz Said Kami Abi. Bisa sedikit dibagi targhib, dibagi semangat tentang supaya iman kita ini meningkat. Saya tafadhol, bagi bayan sedikit dulu sedikit. Bayan simpulkan saja Pak Said Kami Abi. Bismillah, kita kasih waktu 15 menit, beliau bagi bayan, nanti kita buat pertanyaan lagi. Tafadhol, bismillah. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang paling penting kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah taala. Walaupun seluruh makhluk ini ridho, tapi Allah tidak ridho, tidak ada gunanya. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk ini tidak ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala ridho, insya Allah nanti suatu saat Allah akan bikin ridho makhluk-makhluk. Karena Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Ketahuilah saudaraku bahwa sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan untuk berjuang
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita mencari ridho Allah taala, siang kita mencari ridho Allah, malam kita mencari ridho Allah, di rumah kita mencari ridho Allah, di jalanan kita mencari ridho Allah, di pasar kita mencari ridho Allah, di kantor kita mencari ridho Allah, di masjid kita mencari ridho Allah. Di mana-mana kita harus mencari ridho Allah. Hari ini ada orang yang sibuk mencari ridho makhluk, tetapi melupakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengabaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, saudara. Kita harus melihat di mana apa amalan yang membuat Allah ridho, di situ kita buat. Dan amalan yang membuat Allah ridho adalah apabila kita mengikuti jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan mengikuti cara Rasulullah SAW, maka di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan makan seperti sekarang kita berpuasa, kita mengikuti cara puasanya Rasulullah SAW, maka di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang work from home, bekerja dari rumah. Bagaimana caranya agar di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita ini berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka pasti di sana Allah Ta'ala akan ridho dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang tidak suka. Mungkin ada orang yang tidak rela. Mungkin ada orang yang marah. Mungkin ada orang yang benci. Tapi kalau Allah ridho, udah lupakan semua. Insya Allah, bersabar menghadapi cemoohan, ejekan, cacian, makian, kemarahan orang-orang. Tetap menatap kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan dengan istiqomah, insya Allah ini akan menjadi jalan keselamatan kita dunia yang sementara. Sering Ustaz Idris Sulaiman sampaikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, kita jangan biarkan hidup kita nih berjalan menuruti hawa nafsu kita. Kita harus berjalan menuruti apa yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendidik anak-anak kita juga begitu. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak sahabat radhiyallahu anhu. Seperti itulah kita ikut. Rasulullah mencontohkan bagaimana mendidik cucu-cucunya. Begitulah kita ikut. Rasulullah bermain dengan cucu-cucunya. Seperti itu kita bermain dengan cucu-cucu kita. Dengan anak-anak kita. Tapi permainan yang memberikan manfaat. Jangan permainan yang sia-sia. Jangan menyia-nyiakan umur kita. Tiap hari umur kita bukan bertambah. Tiap hari umur kita berkurang. Jadi selamat menikmati yang indah ini. Semoga setiap amalan kita ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz dari Sulaiman. Masya Allah, Ustaz Said Kami Abi. Dan satu lagi nih, saya pengen minta nasihat amalan-amalan apa yang bagus dibuat ketika pandemi ini. Teman-teman kan di rumah aja nih. Tercetusnya program pesantren 40 hari di rumah ini, karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hadir di majelis ilmu, nggak bisa ke masjid berjamaah. Ada guru-guru setiap hari selalu bergantian memberikan amalan yang didawamkan hari-hari. Apa amalan istiqamah yang biasa Ustaz Said lakukan untuk menjaga keimanan itu selalu naik terus. Kan iman ini kan naik turun nih, kadang keluar masuk. Bagaimana menstabilkan hati ini supaya tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ini para guru-guru kita mengajarkan untuk naikkan iman, itu jalannya hanya jalan dakwah. Untuk menaikkan iman, jalannya jalan dakwah. Kalau dulu kita sering dakwah kepada tetangga, kepada orang di luar sana, tapi sekarang ini terbatas, kita disuruh diam di rumah. Nah, sekarang kita dakwah kepada orang yang ada di rumah kita. Dakwah kepada istri, dakwah kepada anak. Masalahnya itu ada orang merasa dakwah itu susah. Tidak. Dakwah itu bicara Allah saja. Anak-anak kita ini dilatih
Ini cara homeschooling. Bagaimana caranya supaya anak itu ngomong Allah. Jadi kasih waktu 60 detik. Kasih waktu 60 detik, 1 menit. Sebutkan sebanyak-banyaknya makhluk yang ada di atas. Nah, apa itu? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan matahari? Itu anak yang satu akan mengatakan Allah, Allah, Allah. Sekarang balik. Anak yang kedua ditugaskan bertanya siapa yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Maka dia akan Mir, di jamaah kita tes saja ya. Kita bagi waktu 1 menit ya. 1 menit. Yang mendengarkan suara Ustaz Said Kami Abi, tolong tuliskan 10 benda-benda yang ada di atas langit. Yang besar dari matahari, bulan, bintang, semuanya apa saja. Betul gitu, Mir? 60 detik. Berapa? 10 berapa? 60 detik. 60 detik. Betul, silakan. Sebanyak-banyaknya, bukan 10 aja, sebanyak-banyaknya makhluk yang ada dari yang paling besar sampai yang paling kecil, betul ya? Yang di atas kepala kita, di atas kepala. Yang di atas dulu. Yang di atas kepala dulu. Coba yang mendengarkan suara ini tolong tuliskan di kolom komentar apa aja yang di atas kepala kita, matahari, bulan, bintang, apa lagi? Awan kan? Gunung. Coba yang lebih tinggi dan besar dari kita. Coba kalian tuliskan dan yakinlah semua itu adalah Allah yang ciptakan. Jadi begitu, Mir? Ya, tapi harus berhadapan nanti, prakteknya berhadapan. Satu yang menyebutkan bertanya siapa yang menciptakan, satu menjawab Allah, Allah, Allah. Nanti siapa yang menciptakan langit? Contohnya Allah. Kita berdua nih. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan bulan? Allah. Siapa yang ciptakan bintang? Allah. Siapa yang ciptakan matahari? Siapa yang ciptakan pelangi? Sekarang balik. Oh begitu ya, begitu. Sekarang saya bertanya yang di bawah. Ya. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan batu? Allah. Siapa yang menciptakan tanah? Allah. Siapa yang menciptakan soang? Allah. Soang apa tuh? Soang ini bebek. Banyak-banyaknya. Allah. Jadi itu sebuah permainan yang membuat anak-anak ini itu akan betul-betul bergairah ngomong Allah, Allah, Allah. Memang seperti bicara anak kecil, tapi ini efeknya ke hati luar biasa. Saya rasakan tuh, yang menciptakan kupu-kupu adalah Allah, yang menciptakan capung adalah Allah, yang menciptakan semut adalah Allah. Ini tidak pernah terpikirkan hari-hari kan. Begitulah hebatnya Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian ya, bisa kita pahami ya, metode dakwah adalah metode pendidikan yang diajarkan oleh Kami Abi Homeschooling. Tapi bukan berarti meninggalkan kurikulum yang diajarkan pemerintah. Betul nggak, Mir? Ya, betul. Jadi anak-anak ini tetap ada ujian persamaan. Mereka pun SD punya ijazah SD, SMA punya ijazah SMA. Dan hampir semua anak-anak beliau yang ataupun santri-santri yang belajar ikut dengan metode homeschooling ini banyak menjadi hafal Quran. Terbukti dari 20 orang anaknya Ustaz Said Kami Abi, 6 orang sudah hafal Quran 30 juz, dan hampir semuanya sudah memulai hafalannya. Luar biasa, unbelievable ya. Apalagi nasihat buat kami ini, Amir? Jangan tinggalkan zikrullah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri zikir, duduk zikir, berbaring pun zikir. Zikir ini tidak memerlukan ekstra energi. Tuh. Dan cukup dengan modal Allah, Allah atau la ilaha illallah subhanallah. Jangan berhenti berzikir. Abdullah bin Abbas itu kalau tidak salah mengatakan, atau Abu Hurairah mengatakan, siapa yang senantiasa lisannya itu berzikir, tidak pernah berzikir, nanti akan masuk surga sambil senyum-senyum. Siapa membasahi lisannya dengan zikrullah akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Betul. Subhanallah. Jadi jangan berhenti zikir. Dan seluruh orang akan menyesal di akhirat nanti, termasuk ahli surga pun akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Betul nggak, Mir?
Oh, betul. Makanya jangan berhenti berzikir. Amir Saf, saya sering mendengarkan bayan-bayan daripada Ustaz Said Kamiabi ya. Teman-teman saya memanggil beliau Amir Saf karena beliau pernah jadi Amir Jamaah saya dulu, kita terbiasa. Dan sering ada tamsilan-tamsilan yang melembutkan hati, yang membuat kita berpikir. Coba bagi kami sedikit apa cerita tamsilan yang baru nih, mungkin yang Ustaz Said baru dengar dari guru yang lain ataupun yang lama pun nggak apa-apa diulang lagi. Ada cerita nggak, cerita yang ajib nggak? Jadi gini, karena hidup ini sementara, jadi kita harus menggunakan waktu kita betul-betul, jangan sampai kita lalai daripada mengumpulkan bekal akhirat. Kalau kita lalai daripada mengumpulkan bekal akhirat ini bahaya. Ada orang diperintahkan melewati sebuah lorong. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya melewati sebuah lorong. Dan raja memerintahkan agar apa yang ada di sana yang bisa kamu ambil, maka ambillah. Maka mereka pun melalui lorong itu dalam keadaan gelap. Mereka berpikir, buat apa saya ambil? Ada juga yang mengambil sedikit, ada juga yang mengambil agak banyak. Tapi ketika sampai di ujung lorong sana, semuanya menyesal. Kenapa? Ternyata semua benda-benda yang mereka ambil itu adalah emas. Jadi tidak mengambil itu menyesal. Yang ngambil sedikit menyesal juga. Yang ngambil banyak tetap menyesal juga. Aduh, kenapa aku nggak ambil lebih banyak daripada ini? Ternyata itulah amal ibadah kita, itulah emasnya. Nah, ada orang buat amal ibadah ya sekedarnya. Ada juga yang ya sebisa-bisanya. Ada juga yang mencoba membuat, tapi seperti tadi Ustaz Dery sampaikan, menyesal karena telah melewati lorong tapi tidak mengambil emas yang banyak. Telah melewati kehidupan dunia ini tapi tidak buat amal ibadah yang banyak. Menyesal, men. Masya Allah. Paham ya, ini tamsilan ajib banget nih. Boleh nanti semua menyesal. Kenapa ngambil banyak-banyak? Ajib. Ada lagi nih, saya dapat cerita nih, tapi ini lama banget nih. Saya udah, seingat saya tuh, saya barusan dapat cerita ini karena mendengar cerita Amir tadi. Jadi ada satu orang pemuda juga separuh baya lah dia. Dia sudah 40 tahun lebih bekerja di sebuah perusahaan kontraktor bangunan. Sudah ratusan rumah yang dia bangun dengan desain yang luar biasa di real estate dan sebagainya. Ini tukang terbaik ini, Mir. Terus dia bilang begini, kayaknya dia mau retire, dia mau pensiun dari tukang, udah umur sudah mulai tua, dan hampir 60 tahun umurnya. Terus bosnya panggil dia bilang, apa betul Bapak mau istirahat, mau pensiun dari pekerjaan ini? Dia bilang, betul. Saya sudah ratusan rumah yang saya bangun untuk perusahaan ini, saya sudah mengabdi di perusahaan ini, izinkan saya mengundurkan diri. Apa kata bosnya? Baiklah, tapi setelah satu proyek terakhir ini ada gambar rumah, tolong bangun rumah ini selesai. Kalau selesai rumah ini, Bapak boleh berhenti. Karena dia udah nggak sabar, dia ingin berhenti, Mir. Selesai. Dia ingin berhenti dari pekerjaan membangun rumah kontraktor bangunan ini. Subhanallah, dia bertugas sebagai mandor di sana kan. Maka dia perintahkan kepada orang-orang yang bekerja, cepat bangun rumah ini, cepatkan selesaikan, cepat selesai. Dia bangun asal-asalan. Dia bangun asal-asalan rumah tadi, biar cepat selesai, biar dia cepat mengundurkan diri, dia cepat pensiun dari pekerjaannya dia. Mestinya itu bangunan 3 bulan selesai, ini 1 bulan dia bikin selesai. Dia datang ke bosnya, dikatakan udah selesai ini, izinkan saya mengundurkan diri. Ternyata bosnya tadi menyerahkan sertifikat dengan kunci rumah kepada dia. Dia bilang, Pak, kami dari perusahaan mengucapkan ribuan terima kasih atas pengabdiannya sekian puluh tahun di perusahaan kami, yang telah membangun begitu banyak bangunan yang indah-indah, dan bangunan terakhir kami sudah niatkan dedikasikan sebagai hadiah buat Bapak. Dia menangis. Ternyata itu rumah untuk dia, tapi dia buat asal-asalan. Akhirnya sesal tidak guna.
Kalau dia tahu, kalau dia tahu rumah tadi itu untuk dia, yang di terakhir dia tentu akan bikin dengan kualitas yang terbaik. Dia bikin hati-hati mungkin kan, seindah mungkin. Tapi dia buat bahannya pun asal-asalan, dia poles asal-asalan. Jadi itulah gambaran orang-orang yang di dunia ini asal-asalan. Ternyata apa yang kita buat untuk kita. Betul nggak, Mir? Menyesal akhirnya. Mir, Ya. ada lain yang mau Amir sampaikan? Amir sampaikan. Ya. Mungkin saya pernah lihat dulu di waktu kita jumpa di Masjid Jami Kebon Jeruk, saya dikasih madu badui. Madu apa namanya? Ya, madu odeng badui. Masih ada bisnis itu? Ya, ada. Itu madu dari badui sana, dari kampung yang tidak terjamah oleh handphone, listrik, orangnya mandi tidak pakai shampoo, tidak pakai alas kaki, betul-betul Masya Allah. Itu menyatu dengan alam, mereka betul-betul. Mir, kalau ada teman-teman mau pesan madu badui, ordernya sama, ke nomornya sama? Sama. Nomor itu aja boleh. Nomor Ustaz tadi boleh. admin ya, Ustaz Bang Yan Harlan, dari Saling Sahabat TV, tolong dituliskan nomor telepon guru kita ini. Kita bantu nih, ini Ustadz sekarang nih pandemi ini nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan semuanya. Kita harus bantu semua nih usaha-usaha mereka supaya Allah berikan rezeki yang berkah buat Ustadz semua. Siap Ustadz, kita bantu promosikan Ustadz. Iya Bang Yan. Ada Bang Yan mau bertanya sama Ustadz kami Habib? Sebentar, itu nanti kita akan buat, Kecilkan volumenya sedikit, Mir. kita akan buat pelatihan teknik jitu mengajar anak di rumah. Online. Bisa diputar di Saling Sapa nanti insya Allah. Nah, nanti diilangkan di IG insya Allah kapan waktunya saya akan diilangkan supaya ibu-ibu ini mau bersusah payah ngajarin anaknya. Jangan kebingungan. Ini sekarang sudah homeschooling, kebingungan ngajarin apa tuh anak di rumah. Insya Allah. Untuk melatih anak-anak. Amir, nanti tolong kasih tahu Saling Sapa ya Amir ya, supaya nanti kita siarkan langsung juga melalui satelit ya Amir ya. Insya Allah. Jadi untuk melatih anak-anak. Ustaz Said Kami Abi, alhamdulillah kita sudah mendekati 1 jam kita live. Bisa dibagi sedikit kesimpulan apa yang mau tentang pentingnya homeschooling, belajar di rumah adalah sunnah Rasulullah SAW ini. Ada waktu 3 menit, habis itu kita tutup dengan doa Amir. Tafadhol, silakan. Baik. Jadi tidak ada sistem pendidikan yang lebih baik daripada sistem pendidikan yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada murid yang terbaik melainkan murid-murid yang diajari oleh Rasulullah SAW. Mereka tempat belajarnya di mana? Rumah, masjid. Rumah, masjid. Homeschooling. Ini adalah sekolah yang sudah ditinggalkan 15 abad. Dan ini terpaksa kembali lagi. Karena itu apa yang mau dilakukan di rumah, sekarang kita akan belajar bersama-sama dan nantikan iklan-iklan bagaimana kita mengajar di rumah itu akan disampaikan oleh tim Kami Abi Homeschool insyaallah. Subhanallah Mir. Oke Mir, bismillah. Insyaallah homeschooling ini akan momentum pandemi inilah umat baru tersadar pentingnya belajar di rumah, pentingnya orang tua untuk belajar bagaimana cara mengajari anak-anak di rumah, dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh, amin. Menjadi alim, alimah, hafiz dan hafidah. Silakan Mir, tolong doa Mir, tutup dengan doa. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna amin. Wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillah sahabat sekalian, tolong dicatat poin-poin pentingnya. Besok insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan guru kita yang lain insya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz Said Kami Abi. Sampaikan salam kami
dari Sulaiman yang sahabat DSAS dan Saling Sapa TV tim dan manajemen kepada Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Keluarga TV-nya Saling Sapa. Allahu Akbar. Itu yang namanya semangat hijrah. Begitu tebal rasa rinduku, semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Assalamualaikum. Bersama